Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan senantiasa diberikan limpah nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk macam masalah, mudah-mudahan doa terbaik Allah angkat masalah kita semuanya. Segala bentuk kesedihan, mudah-mudahan Allah gantikan dengan kebahagiaan. Kesulitan dalam kehidupan, mudah-mudahan segera Allah turunkan solusi dalam kehidupan kita. Sahabat sekalian, bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpah nikmat dan karunia yang teramat luar biasa besarnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah turunkan pada kita, hendaknya kita jadikan sebagai satu bagian ladang untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai manusia, antara satu dengan yang lainnya, dari bentuk jenis kelamin yang berbeda, dari suku bangsa yang berbeda, dari karakter yang berbeda, dari adat istiadat yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, maka akan melahirkan sebuah bentuk pola pikir dan karakter yang berbeda. Karena memang fitrahnya manusia, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan daripada kamu laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dari ragam jenis yang berbeda, dari karakter yang berbeda, dari warna kulit yang berbeda, dari adat istiadat yang berbeda, suku bangsa yang berbeda. Untuk apa? Lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal. Tapi ingat penekanan kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini, Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dari warna kulitmu, bukan dari suku mana kau berada, bukan dari bahasa apa, bukan dari negara mana kau akan dipandang oleh Allah. Tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya dari karakter yang berbeda, dari sudut pandang suku bangsa yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, maka akan melahirkan sebuah karakter yang berbeda. Laki dengan perempuan tidaklah sama karakter dalam kehidupan. Antara satu manusia dengan manusia yang lainnya tidaklah memiliki sebuah sikap dan karakter yang sama. Untuk itu sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang cukup singkat ini, saya akan mengutip sebuah pernyataan dari salah satu ulama yang amat luar biasa. Beliau adalah Imam Al-Ghazali. Kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, ada 4 jenis golongan manusia dalam kehidupan kita ini. Di antara seluruh karakter manusia dihimpun oleh beliau sang imam, setidaknya ada 4 jenis golongan manusia. Apa itu 4 jenis golongan manusia? Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seorang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu.
Jadi seseorang yang tahu dan dia tahu kalau dia itu tahu. Ini idealnya seorang manusia. Dia tahu, tapi juga dia sadar bahwa dia tahu. Inilah sesuatu yang harus kita jadikan sebagai ukuran. Setidaknya manusia kalau bisa mencapai titik ini, dia tahu tentang bagaimana kehidupan, dia tahu tentang bagaimana sumber ilmu dalam kehidupan, dia tahu tentang bagaimana memahami konsep dalam kehidupan. Dia tahu dan dia tahu bahwa dia itu adalah orang yang tahu. Jadi siapakah itu kelompok yang pertama? Kelompok yang pertama adalah para ulama, para kiai, para ilmuwan. Mereka yang sadar dengan ilmunya, tapi juga mampu memberikan sebuah nilai pencerahan bagi mereka yang tidak tahu. Jadi kelompok yang pertama ini adalah kelompok ideal dalam kehidupan kita manusia. Yang kedua, siapakah di antara golongan kata Imam Al-Ghazali yang kedua? Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tetapi dia tidak tahu kalau dirinya adalah tahu. Jadi kelompok yang kedua ini, dia tahu tapi dia tidak tahu kalau dia itu adalah orang yang tahu. Ini kelompok-kelompok di antaranya, termasuk di antara orang-orang yang tahu. Dia akan tahu dan ketika hari itu akan menunjukkan sebuah nilai potensi yang ada pada dirinya. Kapan? Ketika dia mulai terusik, seolah dengan satu ibarat, jangan bangunkan macan yang sedang tidur. Potensi ilmunya, potensi pengetahuannya hanya akan timbul ketika memang ada sesuatu yang ada di hadapan dia. Ketika memang ada sesuatu yang membangunkan dia, maka ilmunya baru akan keluar. Jadi posisi yang kedua ini, bagaimana caranya kita untuk bisa memanfaatkan potensi ilmu yang dia punya? Maka berikan sesuatu keleluasaan kepada dia untuk bisa menunjukkan eksistensi dia sebagai ilmuwan dalam kehidupan. Tapi memang faktanya sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini kelompok yang kedua ini termasuk kelompok yang paling banyak yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka berilmu, tapi sayang dengan konsep keilmuan yang dia milikinya. Kadang-kadang masyarakat yang ada di tengah-tengah kehidupan tidaklah lebih paham, tidaklah mau mencari tahu dengan ilmu yang dia punya. Selanjutnya adapun kata Imam Al-Ghazali, kelompok yang ketiga. Siapakah dia golongan manusia yang ketiga? Manusia yang kata Imam Al-Ghazali, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Kelompok yang ketiga ini orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Artinya kelompok yang ketiga ini orang yang sadar diri. Dengan ketidaktahuannya dia ingin mencari tahu dari apa yang tidak dia tahu. Maka biasanya kelompok ini lebih menyadarkan dirinya. Dia akan merasa saya kurang ilmu, saya kurang paham, saya kurang tahu, saya kurang bisa. Maka dia terus akan bergerak dan mencari sesuatu yang belum dia tahu. Inilah kelompok-kelompok kita, para pencari-pencari ilmu di tengah-tengah kehidupan. Kita yang haus akan ilmu pengetahuan, karena kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang tidak tahu. Selanjutnya yang keempat, kelompok yang keempat ini, golongan yang keempat kata Imam Al-Ghazali, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Kelompok orang yang keempat ini kelompok yang paling berbahaya sahabat sekalian. Kenapa demikian sahabat? Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sudahlah dia tidak tahu, tetapi dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Biasanya kelompok yang kayak begini, kalau dikasih tahu dia tidak mau tahu.
Kenapa? Karena dia merasa dirinya lah yang paling tahu. Orang yang seperti ini biasanya memiliki tipe orang yang sok tahu. Kalau sudah manusia terjebak dengan golongan yang keempat ini, dia tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kalau dikasih tahu, dia tidak pernah mau tahu, karena dia merasa diri yang paling tahu, seperti halnya orang-orang yang sok tahu. Ini sangat membahayakan dalam kehidupan. Kalau dia berkata, pasti akan berkata dusta untuk menutupi di antara ketidaktahuannya. Ketika dia ditanya tentang fatwa, dia pasti akan berfatwa di tengah-tengah kehidupan manusia, dan fatwanya pasti akan menyesatkan kehidupan kita manusia. Dan memang di antara ciri akhir zaman akan banyak di antaranya mereka yang disebut dengan pakar hukum, tapi mereka tidak mengerti tentang konsep hukum itu sendiri. Akan banyak di antara mereka yang bicara soal ilmu, tapi mereka tidak mengerti tentang konsep ilmu itu sendiri. Akan banyak mereka yang mengeluarkan tentang fatwanya, tapi mereka sendiri tak paham dengan fatwa yang dia keluarkan. Artinya apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Di tengah-tengah kehidupan manusia, paling berbahaya adalah ketika jatuh pada golongan yang keempat. Ketidaktahuannya akan menghancurkan sebuah kelompok manusia. Ketidaktahuannya akan menghancurkan sebuah nilai peradaban, karena kebodohan akan menghancurkan sebuah peradaban manusia. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya di antara empat golongan ini, kalau tidak pada posisi yang pertama, jatuhlah pada posisi yang kedua. Kalau tidak jatuh pada golongan yang kedua, maka jatuhlah pada posisi golongan yang ketiga. Kita tidak tahu memang, tapi kita harus sadar bahwa kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang sangat lemah ini, Allah berikan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga cahaya kehidupan dalam kehidupan kita Allah bimbing dengan ilmu dalam kehidupan kita, dengan ilmu pengetahuan. Yakinkan dalam kehidupan kita semuanya ada satu penerang, yang penerang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Terus berikhtiar untuk menuntut ilmu dalam kehidupan. Tidak perlu kita berpikir tentang apa yang harus kita lakukan, tapi sadarlah satu konsep yang disampaikan oleh baginda Rasul, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan kepahaman dalam agama. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi manusia-manusia yang mencukupkan kehidupan kita. Bukan cuma bicara soal harta, tapi kita cukupkan diri kita dengan konsep dasar keilmuan. Apa kata Rasulullah? Disampaikan dalam kehidupan kita, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang pengen hidupnya bahagia dunia, siapa yang pengen hidupnya bahagia akhirat, siapa pengen hidupnya yang akan bahagia kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka cukupkan, maka bekalkan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Demikianlah sahabat sekalian, mudah-mudahan ini semuanya memberikan sebuah nilai manfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi seluruh para sahabat dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan, insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.